Siapa di sini yang excited untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yes. Boleh sama-sama tepuk tangan ya teman-teman. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yes. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yuk teman-teman, bareng-bareng nyanyi lagu ini ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yesus Kristus Sang Penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah. Hai muji kebesaran-Mu Tuhan. Teman-teman, siapa di sini udah keringetan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita siapin hati kita. Yuk mari lebih sungguh-sungguh lagi teman-teman. Biar sore hari ini kita sama-sama boleh ketemu Tuhan. Biar di setiap kamarmu, di setiap rumahmu Tuhan boleh hadir. Yuk mari siapkan hatimu teman-teman. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan setiap harinya ya Bapa. Tuhan ini setiap kami ya Tuhan. Mari Tuhan, biar Tuhan Kau yang menghampiri setiap kami ya Tuhan.
Biar hadirat-Mu boleh ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Tuhan yang lemah Engkau kuatkan kembali Tuhan Yesus. Mungkin saat ini mau menyerah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan peluk setiap kami ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang sakit Tuhan, Engkau sungguh sanggup menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Sebab tiada yang lain Tuhan selain Kau ya Bapa. Tetaplah selama-lamanya.
yang sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau Tuhan yang sama Bapa. Yes Lord. Oh, tetaplah selama-lamanya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Karala bersyukur, karala diri. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, gak ada satupun yang menghalangi kami ketemu Tuhan. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Pakai ya Tuhan, selagi kami masih muda Tuhan. Pakai ya Tuhan, pakai Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Tetaplah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu. Kau buat kami saat kami lemah Tuhan. Kami bilang makasih buat Tuhan. Tetaplah selama-lamanya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan ya teman-teman. Yes Lord. Oh baik Tuhan.
most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. So let this be. Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan yang besar, Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Makasih Tuhan Kau menjamah setiap kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau Tuhan yang jadi pusat hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan sebentar Tuhan Kau mendengarkan isi hatimu Tuhan. Tuhan Kau yang berkati Tuhan untuk Kak Angga Tuhan yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biar isi hatimu saja Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan. Dan berikan kami Tuhan telinga seorang mendengar ya Tuhan Yesus. Hati Tuhan yang mau menerima Tuhan setiap benih yang ditabur Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hatimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Oke, Shalom YG. Oke, yang hari ini excited untuk dengerin firman Tuhan boleh kasih jempol virtual baik di Zoom-nya atau di langsung. Oke, wow, semua sehat ya, puji Tuhan. Teman-teman sebelum kita mulai sekali lagi gue mau ingetin, boleh nggak teman-teman yang mungkin dan bisa buka video, gue mau encourage, gue mau ajak teman-teman untuk buka videonya karena kita pengen banget. Kan kita lama nggak ketemu ya, jadi kita berharap kita bisa melihat secara virtual muka-muka teman-teman yang sehat. Jadi kita berharap, kita pengen banget bisa ketemu. Jadi gue mau encourage teman-teman yang mungkin bisa buka video, silakan buka videonya gitu ya, supaya kita bisa lihat muka teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu ya. Bahkan ada yang dari jauh-jauh gitu ya. Tadi ada Rampi kayaknya. Ada Rampi dari Manado loh, jauh-jauh dia ikut loh. Oke, kita pengen banget bisa ketemu sama teman-teman secara virtual. Jadi kalau teman-teman bisa buka video kalian biar kita sama-sama bisa temu kangen ya. Asik. Thank you semuanya. So, sebelum kita mulai, kita akan hari ini dilayani seorang kakak yang luar biasa, kakak yang membina hidup pribadi gue dan Elis juga gitu ya. Selama kita dari kecil, dari umur berapa, 12 tahun, 11 tahun gitu ya. Kita dibina sama seorang kakak yang luar biasa, membuat kita sampai hari ini. Bahkan beberapa teman-teman juga mungkin banyak yang sudah pada kenal sama kakak yang satu ini. Dulu dia terkenal sangat galak, teman-teman. Tapi kegalakannya membuat kita ikut Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Nah, tapi puji Tuhan kita hari ini dapat kesempatan buat diajarin lagi sama kakak yang satu ini. Kakak yang membina kita dari lama banget sampai hari ini. Beliau adalah seorang kayunit di di GBI Gatot Subroto di gereja kita, teman-teman. Jadi dia membina semua GC gitu ya di seluruh Indonesia. So, tanpa berlama-lama lagi, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dan buat Kak Angga. Please, welcome Kak Angga. God bless Kak. Selamat melayani. Thank you, Palmera. Ini Dani abis ngomong gitu gue berasa tua banget ya, Dan. Iya, ketahuan dong ya berapa tahun udah. Aduh, haleluya. Tapi memang nggak berasa ya, Oktober nanti kita masuk anniversary ke-20. Wah, pecah telur. Jadi kalau di sini ada yang belum masih pala 1, wah itu luar biasa ya. Itu bukan Yeremia lagi gitu ya, youngest Yeremia gitu ya. Nah, oke yuk, hari ini teman-teman gimana kabarnya? Kakak berharap, tapi sih tadi kakak join, wow, rame banget, seru banget gitu ya. Kreatifnya tetap ada walaupun secara online ya. Palmera, yuk tetap semangat ya. Keren banget. Bahkan gue jadi banyak kepikiran gitu ya. Nah, yang jelas nanti kalian harus bantu juga pelayanan pusat. Ya, sebenarnya masih ada utang tuh ya, kontek-kontekan sama Elis. Hari ini, waduh, yang namanya online gitu ya. Karena online akhirnya saking nggak mudeng gitu. Hari ini kakak pikir terakhir di kalian gitu ya, selesai kalian bisa makan malam. Ternyata selesai ini masih ada meeting lagi sama satu GC. Gue yang janji, gue yang lupa masukin schedule juga gitu ya. Nah, so tapi di tengah penat banget ya, jujur tadi selisih sejam gitu ya. Jam 2 tadi ada Youth Smart gitu ya. Setelah Youth Smart jam 5 barengan kalian ada juga nih Sunday English Service gitu ya, barengan sama kalian ya. Tapi waktu ngelihat kreatif kalian ya, jujur kakak diberkati.
Nah, semua PPA yang ada di Palmerah, ya, dengar, kalian tetap harus bergerak. Katakan amin. Ya, apapun sikon yang susah, kita tetap harus bergerak. Ya, tanda kita masih hidup, ya kita bergerak. Katakan amin. Ya, dewasa muda, youth, JC, tetap harus beraktivitas. Jangan diam aja, minta maaf. Kalau diem doang, ya, itu tanda-tanda udah semaput. Ya, kalau di IGD, di UGD, ya geraknya dikit gitu ya. Ya, maaf. Apalagi kalau di kamar jenazah. Nah, itu udah nggak ada kegerakannya sama sekali. Ya, semua yang ada di sini, kita tetap harus bergerak. Katakan amin. Ya, dari pandemi ini ada 3 hal yang kakak doain terus sampai hari ini. Ya, pertama adalah Tuhan, aku pengen nyenengin hati Tuhan. Ya, tiap hari kakak doa, Tuhan, biar besok, ya kalau malam, Tuhan, biar besok saya Angga boleh nyenengin Tuhan, lalu boleh produktif. Nah, perhatikan, ada orang yang nyenengin Tuhan, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, saya nggak bilang berarti yang nggak ngapa-ngapain nggak nyenengin Tuhan. No, bisa juga, gitu ya. Dia menyenangkan hati Tuhan, tapi dia tidak produktif. Nah, tapi kalau kakak nggak mau. Ya, kakak percaya semua yang ada di sini, ya, dewasa muda sampai PPA, ya, kita harus produktif. Katakan amin. Ya, yang saya doa adalah Tuhan, biar besok saya boleh nyenengin hati Tuhan, lalu saya boleh produktif. Karena gue ngeri banget kalau nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi kayaknya gatel gitu ya, kayaknya nggak enak banget, kayaknya sakit kalau nggak kerja. Ya, apapun yang bisa dikerjain, kakak akan kerjain. Nah, lalu yang ketiga adalah saya ingin berguna bagi sesama. Ya, soal doanya, Tuhan, aku ingin izinkan besok aku boleh nyenengin hati Tuhan, aku boleh produktif, dan aku boleh berguna bagi sesama. Ya, karena ada yang produktif, tapi ya nggak nolong siapa-siapa. Ya, dia produktif, ya udah, dia oke, dia diberkati, ya, dia terkenal, dia kaya, tapi ya nggak ada regenerasi, nggak munculin siapa-siapa, nggak nolong siapa-siapa. Ya, doa ini sampai hari ini kakak terus ulangi. Ya, PPA, ini panggilnya apa ya? Tadi? YG, Young Generation. Young Generation. Wah, YG. Ya, kakak baru bikinin program buat youth, YP, Young and Professional. Ya sama-sama lah ya. Wah, ini Young Generation, ya. Young Generation, ya. Ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ya, kita nyenangin hati Tuhan, lalu kita produktif. Ya, untuk produktif boleh buka YouTube. Mau nggak mau, ya, kita boleh cari inspirasi di YouTube, kita boleh googling, ya. Tetapi mari dengar, Young Generation, sebelum Google ada, sebelum YouTube ada, oke, kakak ganti pertanyaannya. Young Generation duluan mana? Roh Kudus sama server Google? Duluan mana? Roh Kudus dicurahkan dengan servernya YouTube. Ya, betapa sering kita cari inspirasi, lu googling dah, lu YouTube deh. Betul. Tetapi jauh sebelum itu Roh Kudus sudah dicurahkan. Katakan amin. Ya, sebelum ada server on air, dulu kan laku banget tuh, ya, cloud, ya, server di cloud. Itu kalau yang tua-tua bingung, gimana server di udara gitu ya. Ya, walaupun itu ada mekanismenya dan sebagainya, tapi mari dengar, sebelum itu semua, ya, sebelum ada iCloud, ya, semua pakai sekarang gitu ya, lumayan ngirim video jadi bisa. Dengar, sebelum itu ada Roh Kudus sudah ada. Ya, jadi gereja kita sudah benar. Nomor 1, andalkan Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya, ya, Young Generation, masih nggak baca Alkitab? Masih nggak kita tetap berdoa? Masih nggak kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita? Ya, oke, jadi tadi kakak exciting karena ngelihat kalian, ya, begitu buka aja, hostnya udah ramai banget, ya, jumlahnya juga banyak. Lalu seperti tadi kata Kak Dani, benar. Dengar, yang tidak punya kesulitan
dengan bandwidth, ya, beda dengan kalau memang yang kuotanya terbatas, yaitu lain cerita, ya. Yang tidak ada kesulitan dengan bandwidth, ayo open video. Waktu kamu open video, dengar baik-baik, kita sama-sama melayani. Katakan amin. Ya, kita melayani, ya. Beda dengan kalau yang memang wah Kak lagi jalan lagi ya kalau itu lain cerita. Tapi biar yuk pada masa pandemi ini kita saling nguatin. Kenapa? Karena masa pandemi ini susah banget. Susah banget, semua lagi susah. Pemimpin pun susah, ya. So, biarlah setiap pertemuan yang generation harus seru. Katakan amin. Ya, jangan ada lagi yang ngambek. Ya, masih ingat nggak zaman gereja dulu? Ya, lagi rame, tiba-tiba datang satu yang ngambekan. Wah, pusing langsung diem semua. Ya, udah, cerita itu cerita 2019. Ya, 2020 di New Dimension ini kita rame semua. Katakan amin. Ya, yuk buka bersama-sama Matius 24. Matius 24 ini ada judul besarnya gitu ya. Judul besar di Matius 24 ini sebenarnya semua tentang kedatangan Tuhan, ya. Kakak bacain aja dulu ya. Judul pertama adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya, khotbah tentang akhir zaman. Lalu setuju ya, kita semua ada di akhir zaman. Ya, kita ada di akhir zaman. Teman-teman, Tuhan pasti datang. Ya, Tuhan pasti datang. Nah, lalu sesudah itu masuk permulaan penderitaan. Ya, lihat ini baik-baik, permulaan penderitaan. Nah, lalu sesudah permulaan penderitaan, siksaan berat dan Mesias palsu. Nah, mari lihat lagi. Ini judulnya makin nggak enak nih. Ya, makin nggak enak gitu ya. Judulnya makin lama makin nggak enak. Nah, lalu yang judul berikutnya lagi, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, lalu judul besar berikutnya lagi, ayat yang ke-37, nasihat untuk berjaga-jaga. Ya, so walaupun online, walaupun nggak kelihatan, walaupun absennya udah nggak kelihatan, tetap berjaga-jaga. Kakak berdoa para leaders, para pembina, ya, para ketua kul, tetap berjaga-jaga. Pertama kita harus jaga diri kita, lalu kedua kita harus jaga sahabat-sahabat dan adik-adik kita. Nah, lalu yang terakhir adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Biarlah yang generation kita semua adalah hamba yang setia. Katakan amin. Ya, kita semua adalah hamba yang setia. Nah, mari tapi kakak pengen bahas yang di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Mari lihat ini baik-baik. Ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, yang generation, orang nyolong itu nggak akan dibilang durhaka. Orang, apalagi ya, membunuh itu tidak akan dibilang durhaka. Setuju ya? Ya, durhaka itu adalah kesalahan perbuatan yang tidak sopan, melawan, ya, atau melukai orang tua. Durhaka itu selalu identik dengan orang tua. Nah, mari tangkap ini baik-baik. Ya, Tuhan bilang, ya, menjelang akhir zaman ini karena makin bertambahnya kedurhakaan. Nah, kenapa banyak orang menjadi durhaka? Karena PSBB-nya lanjut terus. Episode 1, episode 2, episode 3, PSBB episode 1. Wah, itu aja udah aneh. Biasa rumah kan udah kayak tempat kos ya. Anak kos pasti ngerti ya. Berangkat pagi, pulang bukan malam lagi, tengah malam. Ya, cuman buat tidur. Ya, berapa banyak rumah walaupun orang tuanya lengkap tapi nggak pernah makan bareng. Nggak pernah bisa makan bareng. Selalu ada ya, Jakarta macet, selalu ada alasan ya. Nah, tetapi so kalau di sini kalau yang masih punya orang tua yang mempertahankan tradisi ya, jadi istri kakak juga termasuk yang mempertahankan, yaitu makan malam harus bareng. Ya, makan malam bareng itu untuk apa? Ya, itu untuk kebersamaan ya, di mana bisa cerita ya, walaupun akhirnya sekarang kan makan malam nggak bisa, makan pagi nggak bisa, berangkat pagi ada yang duluan, ada yang ntar telat, ada yang beberes dan sebagainya. Nah, lalu tiba-tiba ketika PSBB pertama apa yang terjadi? Semua di rumah.
ya kan, semi lockdown itu ya, cuman dibilangnya PSBB di Indonesia. Tapi itu udah kayak lockdown juga gitu ya, bukan PSBB. Sekolah di rumah, kuliah di rumah, apalagi kerja di rumah, dan yang cukup aneh adalah pelayanan di rumah. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi mata minusnya plusnya nambah. Ya, dulu marah-marahin yang main game gitu ya. Dulu marah-marahin, jangan pegang handphone melulu. Sekarang di depan layar terus. Mau nggak mau gitu ya. Nah, ini kita masuk ke keanehan ya. New normal ya, iya. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi lagi? PSBB pertama berapa ya? 14 hari atau 21 hari ya? Kakak juga lupa gitu ya. Tiba-tiba semua di rumah, ya semua berpikir begini, ya nanti setelah 14 hari atau setelah 21 hari kita bisa beraktivitas normal lagi. Tapi apa yang terjadi? Angkanya makin naik. Diperpanjang lagi. Nah, kalau 14 hari ngumpul, mau nggak mau. Nah, dengar. Di rumah terus. Ya, lebih enak mana? Di kantor atau di rumah? Lebih enak mana? Di kampus sama di rumah? Ya, kakak ingat salah seorang pemimpin ya, mumpung ini di sini gitu ya. Seorang pemimpin dia bilang begini, saya itu kalau kerja di kantor ya, saya tinggal minta ke personal asistennya ya, ke sekretarisnya, ini tolong di print, ini tolong dirubah, ini tolong dibawain. Nah, begitu PSBB dia sakit kepala, ternyata ngeprint aja susah ya. Kan biasa tinggal nyuruh. Jadi harus konekin, lah kan nggak mungkin suruh orang IT-nya datang ke rumah. Ya, kalau ingat PSBB pertama, semua orang takut sama orang. Ya, ada ya videonya, ya kebangetan sih ya. Terima barang dari Gojek, dari pengiriman barang aja dilempar. Wah, saking takutnya sama orang gitu ya. Awalnya takut banget sama orang, sekarang malu-maluin gitu ya. Udah nggak ada takut-takutnya lagi gitu ya. Nyawanya udah kayak nyawa kucing. Ya, nah, so mari perhatikan, lebih enak di luar rumah. Saking di rumah. Nah, ini mari lihat kakak baik-baik. Oh, rabasyana. Kalau emang dasar pemarah, sekarang kebayang PSBB 24 kali 21 hari. Bisa nggak kamu mendam marah selama 21 hari? Mustahil. Tapi kalau nahan marah, nahan ngomong kotor, cuman 2 jam karena mau pelayanan di gereja. Gampang. Kalau hari Minggu ke gereja, pasang buletan di atas kepala ya, pasang sayap ya, lalu shalom, puji Tuhan, haleluya, udah jadi pengerja deh, udah jadi hamba Tuhan. YG, kakak ngomong agak keras ya, jangan ada yang tersinggung, katakan amin. Karena kalau kali ini lu tersinggung juga nggak bisa baptis ulang, baptisan lagi pada tutup. Ayo, menjelang kedatangan Tuhan, ya. Kita harus jadi umat yang layak. Katakan amin. Ya, kalau mau jadi umat yang layak diapain? Ya diginiin. Siap-siap. Bukan disayat lagi. Mungkin bukan digores lagi, udah disayat-sayat. Ya, tujuannya cuma satu. Biarlah kita pertama benar di hadapan manusia. Benar di hadapan manusia susah gampang. Susah. Setuju? Kalau kamu benar di hadapan bosmu, pasti udah naik pangkat. Pasti udah jadi manajer. Pasti udah jadi tangan kanan bos. Tapi kenyataannya apa? Bertahun-tahun kerja. Tetap aja jabatannya begitu. Nah, itu arti nyenengin manusia aja. Benar di hadapan manusia aja apa? Susah. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, yang generation, susahan mana? Nyenengin hati manusia. Udah ada gini. Yang udah nikah. Nih kakak ngeliat yang udah pasangan-pasangan pasti ada udah nikah gitu ya. Nyenengin hati mertua. Susah gampang. Yuk, yang dewasa muda, yang youth, nyenengin hati orang tua, susah gampang. Nah, nyenengin hati bos, susah gampang. Ya, mumpung Pak Gembala nggak ada di sini. Nyenengin hati Pak Gembala, koordinator, susah gampang. Ya, kita akan bilang gini, iya susah loh. Susah, karena kalau nggak susah, semua udah berhasil. Semua udah pasti dapat posisi yang terbaik.
Nah, kalau nyenengin manusia aja susah, apalagi nyenengin hati Tuhan. Oh, rabasya. Beratan mana? Ya, terkadang kita ini yang tanpa sadar gini, nyari Tuhan lebih gampang daripada nyari lo. Sebenarnya kenyataannya nggak begitu loh. Ya, nggak begitu. Ya, kalau nyari orang mah gampang lah. Ajakin makan aja, pasti mau. Musuhan nih, kirimin makanan terus WA. Misalnya keadaan Dani lagi ribut nih sama kakak. Ya boleh juga sih Dan, kita ribut aja ya Dan ya. Biar gue dikirimin makanan. Ya. Nah, terus Dani kirim makanan. Terus dia WA dong. Ya, nih gue kirimin makanan nih. Nggak dibales. Kalau nggak dibales, lu jangan kirimin tumpeng lagi Dan. Lu kirimin baskom. Makanannya lebih gede. Itu kan pasti, ini orang apa sih? Ngerti ya maksud kakak ya? Teman-teman ngerti ya? Ya, untuk berdamai dengan manusia, sebenarnya nggak susah. Asal siap boros. Harus boros. Ya kalau nggak boros, nggak damai-damai. Ya, ajakin makan. Kasih hadiah. Udah gini aja. Berantem. Beliin handphone. Lu beliin handphone. Nah, gue ngelihat nih mukanya langsung gini, buset deh. Nah, ya bener, makanya jangan berantem. Ya, kalau berantem, judulnya satu, bangkrut. Ya, jadi yang generation, lu kebayang nggak? Lu ribut sama orang tua lo, berarti lu harus beliin apa? Beliin hadiah. Percayalah, nih, lu lihat dari mukanya, dapat handphone seharga motor, pasti pasti berubah. Amin. Ya. Tapi kalau sekarang yang nggak usah beliin handphone lah. Bilang aja, Pak, gue udah transfer nih. Digitnya sekian loh. Ya, pasti damai. Ya, tapi untuk nyenengin Tuhan, susah nggak? Yang generation pernah nggak kau ngalamin, kau nyanyi satu album, udah teriak-teriak, pakai bahasa roh lagi, dan engkau tetap tidak merasakan hadirat Tuhan. Ya, so siapa bilang Tuhan itu lebih gampang? Enggak juga. Ya, tetapi Tuhan itu Papa yang baik. Katakan amin. Ya, ini kakak rasain hadirat Tuhan turun. Pemain keyboard boleh nggak ngiringin kakak? Pemain keyboard coba buka soundnya kecil sedikit gitu ya. Coba iringin kakak ya, coba ngiringin. Dengar dia Bapak yang baik. Papa. Nah, memang repotnya ya begitu kita dengar Papa yang baik, kita itu tidak semua punya figur Papa yang baik. Ya, kakak ingat banget dulu seorang anak SMA ya waktu pelayanan sekolah, lalu ketua Rokris yang ngomong sama kakak, Kak, ini anak cantik, anak perempuan pintar, cantik. Lalu dia bilang begini, Kak, kalau dia itu anti sebut nama Bapak, semua lagu yang judulnya Bapak, dia akan diem. Tapi selalu ikut Rokris. Ya, dia nggak bisa sebut nama Bapak. Ya, lagu apapun kalau yang ada Bapak, dia diem, dia nggak ikut nyanyi. Dan kalau dia doa cuma satu, Tuhan Yesus, tapi nggak bisa buat dia sebut nama Bapak. Lalu karena kakak dapat bocoran kayak begitu, terus tiba-tiba digerakin, kakak bagiin soal hormati ayah dan ibumu. Ya, nomor satu Tuhan bilang apa? Ayah. Nggak enak ya? Aduh, lu salah sih lu ngundang gue. Kadang kalau disuruh khotbah gitu ya, kakak mikir gini, aduh Tuhan, ini lagi pandemi, mending ngomong yang baik-baik, ngomong yang nguatin gitu ya. Tapi kadang firmannya ya pedes-pedes lagi gitu ya. Yang generation, Tuhan bilang begini, hormati ayahmu, nggak ditulis begini, kalau ayahmu udah ke gereja, kalau ayahmu udah bisa bahasa roh, nggak dibilang begini, kalau ayahmu udah baptis. Jadi kakak ganti dikit ya. Hormati ayahmu, maaf, walaupun dia penjudi, walaupun dia pengangguran. Hormati ayahmu, walaupun dia selingkuh.
Apalagi sih kalau anak laki. Anak laki itu ya nggak jauh-jauh minum, rokok, mabok, judi, seks. Tapi di akhir zaman ini wanita-wanita juga muncul tuh, nggak mau kalah. Sama tuh ya. Wah, wanita ikut. Waduh, jangan. Udah ya. Yang generation ingat, rumah kita bukan di Palmerah. Rumah kita di sorga. Katakan amin. Ya. Di sorga nggak ada rokok. Lu mau beli di mana coba? Lu seneng minum, nggak bisa tidur nih. Dingin. Lu mau nyari di mana alkohol di sorga? Nggak ada. Ya. Tahu Tuhan bilang hormati ayah dan ibu. Ya singkat cerita selesai khotbah itu, dia datang ke kakak. Wah, gue seneng tuh. Dalam hati gue nih, wah dapet nih. Mungkin mau minta didoain gitu ya. Mungkin mau minta didoain atau apa gitu ya. Nah, wah dapet nih target. Dia datang lalu dengan mata yang tajam. Dia cuma bilang gini, Kak boleh nanya nggak? Ya boleh. Kak, jadi saya harus menghormati papa saya. Padahal firmannya hormati ayah dan ibumu. Pertama dia bilang, jadi saya harus hormati papa. Belum dijawab, langsung dia tiban lagi. Kak, jadi saya harus sayang sama papa saya. Nah, karena kakak melihat wajahnya ini wajah anak pinter. Ya, jadi dia bukan arti firman. Ya, jadi nggak usah dijelasin sebenarnya. Akhirnya kakak tanya, boleh nggak tahu sebenarnya apa yang kamu alami? Wah, baru ini anak perempuan pandai, kayaknya dia dapat beasiswa deh. Ya. Baru dia bilang begini, papa itu pengangguran, menyebabkan mama kerja dari pagi sampai malam. Lalu dia itu nggak pernah berani pulang ke rumah. Pulang sekolah, zaman itu masih jam 1, jam 2, dia tidak berani pulang ke rumah. Dia selalu ke tempat teman, makanya dia ikut road race. Padahal diam anaknya. Bukannya seneng ngobrol. Lama, tujuannya begini. Malam, dia usahakan mamanya pulang dulu, baru dia pulang. Kenapa? Karena dia bilang gini, 2 kali waktu dia pulang cepat, papanya coba perkosa dia. Papanya peluk dia dari belakang. Ya, tapi peluknya udah nggak peluk normal. Kenapa? Ini anak SMA. Anak SMA kelas 2 atau kelas 3. Badan udah jadi. Menyebabkan anak perempuan ini susah. Ya, begitu dia nyanyi lagu Bapak, doa Bapak kami aja dia diem. Kenapa? Karena begitu kata Bapak, dia ingat papanya pernah mau melecehkan dia. Tapi hari ini, yang generation, dengar, apapun keadaan orang tuamu, jangan pernah lupa kita punya Bapa di sorga. Katakan amin. Berapa banyak yang pengen dipuji? Kayaknya seumur hidup kita, ya mungkin ada yang udah kepala 3, ya. Kayaknya papa nggak pernah angkat jempol, nggak pernah. Mari dengar, Bapa di sorga selalu bangga sama kita semua. Katakan amin. Yuk kita rasain hadirat Tuhan sebentar yuk. Angkat kedua tangan. Oh Rabasya. Tuhan, peluk sahabat-sahabatku ya Tuhan. Peluk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu ya Tuhan. Tuhan, oh Rabasya. Yang sedang kecewa, sedang mundur, Tuhan peluk sahabat, peluk adikku ya Tuhan, peluk Tuhan. Hadirat Tuhan yang dulu kami rasakan saat di gereja, Tuhan biar saat ini hadirat yang sama turun di setiap kamar, di setiap ruangan. Papa sayang sama kamu. Papa gak pernah buang. Tahu gak? Papa di sorga sedih banget waktu dia lihat anak perempuan yang nangis. Papa di sorga sedih banget waktu dia lihat anak laki-lakinya frustrasi. Oh, Papa selalu pengen bangga. Papa pengen banggain kalian. Oh, makasih ya Tuhan. Curahkan kasih, curahkan anugerah. Izinkan kami di masa pandemi ini juga kami tetap menghormati orang tua dan kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan dalam nama Yesus.
Mari yuk, yang generation. So, nomor 1, damai sama orang tua kalian. Ya, kakak percaya kalau papa mama masih ada di rumah, yuk. Anak laki harus sering meluk mama. Anak laki harus sering meluk mama. Anak perempuan, sebisa mungkin kamu rangkul papa. Ya, dari samping. Kakak percaya waktu kamu gandeng tangan mereka, rangkul mereka, itu gak ada bedanya dengan pengurapan. Gak ada bedanya dengan tumpang tangan. Kakak percaya Roh Kudus yang ada di dalam kalian akan menyadarkan mereka. Roh Kudus yang ada di dalam kalian, ya, kalau anak rantau, usahakan jangan cuma WA, kali-kali telepon. Aku bangga jadi anak papa. Kangen sama papa. Percayalah, waktu kita tahu kita disayang, yang generation, waktu kita tahu kita disayang, maka kita jadi kuat. Maka tiba-tiba kita semua bisa berubah. Gua harus berhenti rokok. Nggak bisa. Gua nggak boleh nonton ini lagi. Kenapa? Karena aku disayang. Karena ada yang sayang sama kita. Katakan amin. Ya, dengan papa mama kalian pasti berubah. Pasti berubah. Pertama lewat tumpang tangan kalian, ya. Dan kedua lewat Roh Kudus yang ada di dalam kalian. Itu sebabnya yang generation makin andalkan Tuhan. Biarlah tubuh ini menjadi bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam. Kenapa? Yang generation dengar, kamu gak akan bisa rubah papa, kamu gak akan bisa rubah mama. Yang bisa rubah mama dan papa adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Katakan amin. Ya. Nah, so karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Gak heran jadi malas ibadah. Kita malas baca Alkitab lagi. Kita bilang, percuma gua baca Alkitab, percuma gua sungguh-sungguh, percuma aku puasa. Keadaan gak berubah. Kau begini-begini terus. Yang ada aku dimanfaatin. Dan sebagainya, dan sebagainya. Aku kerja, aku kasih bulanan. Thank you juga enggak. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dan dengar, tahu nggak? Durhaka itu juga waktu kita berbuat dosa. Kok bisa, Kak? Iya, karena kita anak Bapa di sorga. Tahu nggak, waktu kita buat dosa, yang paling sedih itu siapa? Papa kita yang ada di sorga. Waktu kamu nonton yang nggak benar, waktu kamu lihat yang nggak benar, yang generation, ayo bersihin sosial media kalian. Ya, jangan follow yang macam-macam. Karena kalian follow yang macam-macam, kalian lihat yang macam-macam. Mulai dari dosa yang paling kecil. Lalu apalagi yang terjadi? Rendah diri, minder. Oh, gue kalah putih, lu nggak kayak dia. Oh, gue kalah cantik nggak kayak dia. Oh, gue kalah pintar nggak kayak dia. Oh, gue kalah followernya lebih banyak. Aduh, apa gunanya? Salah siapa? Salah dewe, salah sendiri. Kita follow yang nggak benar. Followlah yang cinta Tuhan. Amin. Ya, ayo bersihin. Supaya home fit kalian bersih. Ya, begitu home fit kalian bersih, aman. Ya, kakak punya pengalaman ya, seru sih, tapi ngeri loh. Tiba-tiba salah satu sahabat kakak, sahabat pelayanan yang udah lama banget, tiba-tiba dia DM kakak lewat Instagram, dia DM kakak, terus dia screenshot salah satu influencer perempuan. Nah, dia screenshot, dia kirim ke kakak. Kak, dia bilang gini, "Gah, kamu kenal?" Ya, karena ini sepantaran lah, masih sepantaran. "Kamu kenal?" Ya, kebayang nggak, perempuan influencer? Ya, influencer, wah pasti cakep dong. Tapi jangan minder. Itu kan cakepnya banyak kan cakep bohong, karena cakep filter kan. Ya, kamera sekarang itu kamera bohong semua. Ya,
pakai filternya yang mantep-mantep, umurnya lebih muda, gitu ya. So dia tanya, "Gak, lu kenal?" Panik lo kakak. Waduh, ini siapa ya? Iya namanya banyak kan ya, banyak kita yang follow. Sekarang yang dia tanya yang nge-follow, kakak nge-follow dia. Kamu kenal? Wah, kakak nggak bisa jawab. Kakak lihat dulu akunnya. Lihat dulu akunnya. Yang kakak lihat pertama kali gini, dia follow gua nggak ya? Begitu lah. Oh, dia follow gue deh. Oh, berarti aman nih. Nangkep nggak? Kalau gua follow dan dia nggak follow, wah berarti ini anggap kepo. Mau lihat-lihat nih. Ya dong. Ya, tapi enggak. Dia udah follow, baru gua follow. Ya, terus sempat mikir, ini siapa ya? Ini siapa? Akhirnya jadi buka-buka. Wah, begitu buka-buka, puji Tuhan bisa jawab. Oh, ini anak GC kita yang sekarang memang jadi artis. Oh, ini si ini. Ditanya lengkap loh. Emang dulu di GC mana? Tapi udah bisa jawab. Ini di GC sini. Tapi kayaknya ya, lupa juga sih. Ternyata dia ngelengkapin. Intinya udah gak ada apa-apa sih. Kayaknya ternyata cuman begini. Dia mau endorse dan dia butuh anak ini. Jadi dia cuma nanya, lu kenal nggak? Nangkep nggak? Jadi sebenarnya cuma pengen dapat biaya endorse murah. Cuman kan kita panik. Duh, ini siapa? Gitu ya. Kok ada kecolongan? Oh, ternyata nggak kecolongan. Ya, nah, dengar ditanyain teman aja deg-degan kan? Yang generation kebayang nggak? Suatu saat nanti semua yang ada di sini 40 account. Ini bukan 40 orang nih. Ini ada yang berdua, ada yang bertiga. Ya, one day kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kalau ditanya orang aja kita udah deg-degan, kebayang nggak kalau yang nanya Tuhan Yesus? Copot tuh jantung. Kalau yang nanya Tuhan Yesus bisa bohong nggak? Nggak bisa. Bisa cari alasan nggak? Nggak bisa. Ya, biarlah kita jaga hidup kita. Katakan amin. Ya, yuk bersihin yang generation, bersihin sosial media kalian. Ya, semua link-link yang nggak benar buang. Ya. Terus kalau ada dosa yang mengikat, ya di sini ada kakak-kakak kalian, dewasa muda, youth, JC, ayo ngomong ke kakak kalian. Ya, setan, aduh ini kenapa jadi HMC sama RTS ya? Ya udahlah ya. Dengar, setan itu tidak mau kita ngomongin dosa. Yang generation lihat kakak baik-baik. Begitu dosa kita nggak ngomongin, sama seperti tanaman liar yang dibiarkan tumbuh. So apa yang terjadi? Akarnya akan semakin masuk ke dalam. Dosa yang kita tidak omongin, maka akarnya akan tumbuh. Dan kalau akarnya sudah kuat, maka apa yang terjadi? Pohon itu pasti berbuah. Dosa yang dibuahi melahirkan maut. Tetapi waktu kamu ngaku dosa, kamu ngomong. Oh, saya punya fantasi, minta maaf, ini ngomong belak-belakan ya. Saya punya fantasi seks yang liar banget. Kak, saya ngatur duitnya ngaco nih. Saya nipu orang nih, ya. Dosa yang diakui keluar dari mulut. Maka apa yang terjadi? Lihat kakak baik-baik. Akar dosa itu tercabut. Semakin sering kamu ngomongin itu dosa, akar itu akan tercabut keseluruhannya. Kebayang kalau pohon dicabut akarnya, apa yang terjadi? Maka pohon itu akan menjadi kering. Dia tidak akan berbuah. So, ingatan dosa itu ada, tapi sudah tidak berkuasa atas kita. Tapi kalau kita, setan nggak mau, jangan akui. Malu lo, habis reputasi lo, nggak dipakai lagi lo, nggak akan dijadwal lagi lo. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya dosa itu mengakar dan tumbuh menghasilkan buah maut. Jangan. Yang generation, ya semua yang ada di sini ingat, masa-masa ini Tuhan semakin dekat kedatangan. Biar kita semua kumpul di Palme dan kita kumpul di sorga. Katakan amin. Itu sebabnya beresin semua dosa. Ya. Justru
Dengan online ini, jangan semakin menghilang. Enggak deh, nunggu offline. Jangan, kelamaan. Kontak, WA, telepon. Kak, aku ada masalah. Aku terikat ini, dan sebagainya. Katakan amin. Lalu yang generation, ngaku dosa sama teman satu gereja. Katakan satu gereja. Ya, harus satu gereja. Udah kagak to the point aja. Enggak lah. Kayaknya saya mau ngaku dosa sama kakak rohani gereja itu. Kamu sombong. Berarti kan gini, yang di Palmera nggak level. Yang ono aja, gue percaya. Bukan, lu yang sombong. Lu nggak mau dosa lu ketahuan. Justru kalau kamu nggak mau dosa kamu ketahuan, dosa itu akan tetap tumbuh. Tapi justru waktu kamu berani mempercayakan, maka apa yang terjadi? Dosa itu pasti dicabut karena ada kakak, ada sahabat yang akan bantu kita semua. Katakan amin. Ya. Nah, so yuk Matius 25. Langsung ya, Matius 25. Ini kakak khotbah udah berapa menit ya? Ada nih berapa menit lagi ya? Kenapa? 5 menit deh Kak, 5-10 menit. 5 menit. Oke, yes. Untung gue nanya kan, nggak ada yang ngasih tahu. Bukan ya, mungkin udah dikasih tahu, gue yang nggak baca ya. Matius 25 judulnya adalah gadis bijak dan gadis bodoh. Yang generation, biarlah kita jadi gadis yang bijaksana. Apa ciri gadis bijak? Ayat yang ketiga. Gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak bawa minyak. Gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis bijaksana membawa pelita juga minyak dalam buli-buli mereka. Pendek kata cuma begini. Yang bodoh punya terang. Kita semua punya terang. Kita semua punya api. Kita semua bisa bersemangat. Tapi pertanyaannya begini. Semangatnya tahan berapa lama? On fire-nya berapa lama? Dulu pas offline, pas 2019, pas RTS, pas rat-rat, ya pas ibadah di Tagiri, on fire. Sekarang masih on fire nggak? Kalau sekarang kamu tidak on fire, berarti kehabisan minyak. Tetapi kalau kamu membawa cadangan, so apa beda bijak dengan yang bodoh? Bedanya adalah cadangan. Cadangan. Ya, so biarlah yang generation memaafkan itu bukan sekali-kali, tapi seumur hidup kita. Amin. Memberi, nolong orang bukan sekali-kali. Enggak lah, nolong orang dulu waktu duitnya aman. Oh sekarang enggak, masa kekeringan. Nah berarti minyaknya habis. Hidup kudus bukan sekali-kali, tapi hidup kudus lama-lamanya. Nah sekarang sumber minyaknya dari mana? Sumber minyaknya dari mana? Sumber minyak itu adalah Roh Kudus. Katakan amin. Ya, dengar. Kita tutup. Dulu kalau ada apa-apa, kita cari hamba Tuhan. Kita ke KKR. Kita ke retret. Didoain, seger lagi. Betul ya? Ditumpang tangan di KKR, bangkit lagi. Maaf, itu yang gadis bijak bilang begini. Pergi, beli minyak ke tukang jual minyak. Nah, itu artinya. Jadi kalau di masa lalu, kita on fire karena ikut acara, kita on fire karena ikut event, itulah terjemahan tukang minyak. Ya, penutup, semua pemimpin, youth, JC, dewasa muda, jangan jadi tukang minyak. Katakan amin. Jualan minyak. Wih, dia khotbah keren loh. Kalau ketemu dia kita on fire. Tapi kalau nggak ada dia, melempem lagi. No. Kita harus ngajarin sebagaimana kita bisa jaga api. Kita ajarin semua sahabat-sahabat kita untuk jaga api. Amin.
Ya, Kak Dani sempat cerita nanti mau ketemuan. Yuk, kapan nanti kita ketemuan? Ya, gue juga udah kangen. Ya, bosen ngeliat layar melulu. Yuk, mari angkat kedua tanganmu ya. Angkat kedua tanganmu. Oh, Rabasya. Masing-masing doa bahasa roh ya. Doa bahasa roh. Doa bahasa roh yang kuat. Oh, Rabasya. Dengar baik-baik tadi waktu kakak khotbah. Roh Kudus kuat banget. Kakak lihat ada beberapa, walaupun ini via Zoom, hari teman-teman dengar, kakak lihat ada cahaya yang turun atas beberapa di antara kalian. Oh, Rabasyakagarab. Jangan takut ya, kamu nggak pernah sendiri. Jangan takut. Oh, yuk doa bahasa roh yang kuat. Doa bahasa roh yang kuat. Doa bahasa roh yang kuat. Kadang ada yang, padahal selesai ibadah ini kamu takut. Padahal selesai ibadah ini kamu akan ngadepin pergumulan kamu akan ngadepin musuhmu lagi. Oh, young generation, jangan takut. Jangan takut. Papa sayang sama kamu. Oh, Ramasyana, Papa sedang pegang pundakmu. Ayo jalan terus. Papa bilang jalan terus. Sakit, ayo jalan terus. Jalan terus. Oh, jadilah kuat. Jadilah kuat. Oh, taruh kedua tanganmu di atas kepalamu. Taruh kedua tanganmu di atas kepalamu. Terima Roh Kudus. Terima pengurapan yang baru. Anak laki-laki, anak perempuan Bapa di sana. Mama sayang sama kamu. Terima. Hikmat yang baru. Pengurapan yang baru. Minyak yang baru. Tuhan aku halau segala ketakutan. Young generation, eagles, fly alone. Jangan merasa sendiri. Tuhan sedang mengajarimu untuk terbang. Raja Wali tidak terbang rame-rame. Engkau sendiri bukan karena kau ditinggalkan. Tuhan sedang bawamu masuk ke dunia. Tuhan, kuatkan semua sahabat dan adik-adikku ya Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh kumpul sore menjelang malam hari ini sama-sama ya Tuhan. Tuhan, nanti waktu Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan ingat kami ya Tuhan. Ingat kami ya Tuhan. Tuhan, kami semua mau ke sorga. Oh, Rabasyana, beri keberanian kepada kami untuk mengampuni. Beri keberanian kepada kami untuk hidup kudus. Beri keberanian untuk tetap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, jagai iman, jagai hati adikku ya Tuhan. Biar mereka nggak marah, biar mereka nggak balas. Tuhan, biar mereka tetap percaya. Tuhan sayang sama bahwa kami semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Akademikmu akan diberkati Tuhan. Oh, Rabasyana, pekerjaan kau tetap akan kerja, kau tetap bisa kasih, kau tetap bisa membiayai semua keperluan. Dan bahkan kau akan berkati orang tuamu, kau akan tolong banyak orang. Kau akan naik dan bukan turun, kau akan jadi kepala dan bukan leher. Diberkatilah studi, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluarga. Kau akan selamatkan keluarga. Dan para pelayan Tuhan akan diberkatilah pelayanan dengan berlimpah-limpah. Kami terima semua berkat-Mu hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya sama katakan, amin.
Amin.